Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni al-ikhlas fil qawli wal 'amal fis sirri wal 'alan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Baitul Ma'mur yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini tentunya dengan izin serta takdir dari Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan, dipertemukan di tempat semulia-mulianya tempat, yaitu Baitullah. Sekaligus kita berada di dalam majelis semulia-mulianya majelis, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita semua dari hamba-hambanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan kaji bersama. Kita akan mengenal salah satu sebenarnya temanya cukup sensitif sebenarnya. Sekaligus pastinya nanti pertanyaannya akan mengarah kepada narasumber juga. Karena yang menjadi objek utama serta bahkan pelakunya secara tidak langsung dari kelompok yang pastinya tidak asing dari kita semua. Wallahu a'lam, panitia bisa menempatkan tema ini di Masjid Baitul Ma'mur. Pastinya panitia lebih paham dan juga bisa menempatkannya sesuai dengan situasi kondisi yang ada di masjid tersebut. Sebenarnya materi ini sudah kita sering dengar mungkin dari sebagian besar kita, pernah membaca atau pernah mengikutinya di kajian-kajian atau mungkin melalui broadcast dan yang lainnya. Tetapi ada catatan yang mungkin tidak pernah dilalui atau mungkin juga tidak pernah terjadi kepada narasumber-narasumber yang lainnya ketika membahas tentang hal ini. Karena kami sendiri selain dari keluarga besar memang termasuk daripada orang-orang yang terbawa dengan pemahaman bahkan
nanti kita akan paham lebih jauh bahwasanya bukan sekedar pemahaman sebagai agama yang berdiri sendiri. Sekaligus kami pernah berada di salah satu negara yang di sana cukup besar dan kuat dengan agama tersebut. Walaupun sekarang di tahun-tahun terakhir ini nampaknya di negeri kita pun sudah mulai semakin menunjukkan giginya. Sehingga setiap dari kita pastinya harus mengenalnya, memahaminya dengan seutuhnya, dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai menganggap hal tersebut sesuatu yang biasa dan tidak mengancam. Mustahil. Sedikit, banyak, cepat, lambat, pada akhirnya akan mengancam kita semua. Sehingga setiap dari kita harus bisa benar-benar jeli, paham. Bahkan kita harus bisa membedakan daripada kriteria dan karakter mereka dari mulai stylenya, dari mulai mukanya, pakaiannya, dan cara interaksi hidupnya dan seterusnya. Karena pengalaman kami, alhamdulillah, kalau jumlah yang tidak terlalu besar seperti ini mungkin kami dengan melihat mukanya saja tahu. Melihat mukanya saja kami paham. Karena selain kami juga sangat dekat, bahkan boleh dikatakan berada di lumbung mereka. Sekaligus, mohon maaf, kami termasuk salah satu daripada ancaman bagi mereka. Sehingga tidak 1-2 kali kami diancam, bahkan pernah di salah satu daerah ketika kami akan diundang, panitianya ketakutan. Pernah juga di salah satu daerah kami sampai tidak jadi datang karena panitia semuanya diancam, dan juga mereka mengatakan kalau sampai di tempat kami akan balik namanya saja. Sehingga panitia hubungin kami, akhirnya kita tidak melanjutkan. Ala kulli hal, ini pengalaman yang perlu kami sampaikan, karena pada dasarnya materi atau tema nanti yang akan kami sampaikan sebenarnya bukan tujuan untuk provokasi, bukan tujuan yaitu akan meninggalkan bom waktu di sini, tapi pastinya yaitu untuk kita bisa mengenal lebih jauh, memahami tentang apa hakikat daripada Syiah sebenarnya. Siapa mereka? Dari mana asal usulnya? Bagaimana perubahan Syiah yang awalnya munculnya hanya sekedar yaitu perasaan, kecenderungan yang lebih, yang sampai berubah total
menjadi kepada agama yang berdiri sendiri, yang harus berbeda dengan umat Islam dari segala aspek. Harus berbeda dengan umat Islam, karena tidak ada dan tidak mungkin bisa ditemukan dengan Islam, apalagi dengan ahli sunnah. Sehingga seperti yang kami sampaikan, tujuannya adalah untuk belajar, untuk mengetahui tentang hakikat mereka yang sebenarnya. Walaupun pastinya kami tidak mungkin di majelis yang mulia ini untuk menyebutkan yang namanya personal. Tapi pembahasannya yaitu tentang kriteria secara umum. Walaupun pastinya kami menjadi salah satu daripada beberapa narasumber yang ditugaskan oleh beberapa asatid untuk mengenal teritorial, tokoh-tokohnya, lembaga-lembaganya, dan seterusnya. Di dalam majelis ini atau dari majelis ini tidak mungkin dan bukan waktunya untuk kita langsung membahas sampai kepada hal-hal yang sifatnya spesifik, apalagi kepada hal-hal yang kembali kepada perorangan atau persoalan dan seterusnya. Jadi kami akan jelaskan secara global, walaupun mudah-mudahan global itu akan bisa menjadi panduan, akan bisa menjadi pegangan buat kita untuk bisa memahami, mengenal mereka, dan juga asal usulnya. Dari mana sih sebenarnya, bagaimana munculnya tentang yaitu akidah, bahkan sampai berubah menjadi agama Rafidhah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Asal usul daripada yaitu Syiah, kemunculannya sebenarnya bukan baru. Berada di abad pertama, yang tepatnya yaitu di akhir daripada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahkan cikal bakalnya sudah mulai ada sejak akhir daripada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena kemunculan yaitu sekedar perasaan atau kecenderungan yang ada dari beberapa orang yang memang dekat dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, menjadi salah satu yang cukup besar memberikan andil di dalam pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, sehingga orang-orang yang ada di sekitar Ali bin Abi Thalib, mereka pada awalnya yakin bahwasanya yang akan melanjutkan kepemimpinan setelah Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah Ali bin Abi Thalib. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu an memberikan yaitu peralihan kepemimpinannya kepada syura pada waktu itu. Karena majlisul halli wal aqd diambil yaitu kembali kepada keputusan majelis syura, kepada syura yang ada
di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang akhirnya yaitu memilih, walaupun ada sinyal dari Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk melanjutkan kepemimpinannya, yaitu oleh Utsman bin Affan. Orang-orang yang ada di sekitar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an kaget, dan mereka mulai ada sedikit yang namanya muncul kecewa. Bahkan sampai kepada titik yaitu mengutamakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an daripada Utsman bin Affan. Dalam kategori mengutamakan, dengan tidak sampai menyalahkan, mengkoreksi, dan seterusnya dan seterusnya. Melihat bagaimana andil Ali bin Abi Thalib selama kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu an cukup besar. Tetapi Ali bin Abi Thalib sendiri pastinya berbeda dengan apa perasaannya yang ada pada pengikutnya. Karena dibuktikan walaupun kondisi itu ada dan tidak bisa dibungkiri dan dicatat di dalam sejarah, karena di sana mulainya yaitu terminologi Syiah. Mulai sejak itu, yaitu orang-orang yang awalnya adalah pendukung dan pembela Ali bin Abi Thalib, bahkan sekaligus mengutamakan Ali bin Abi Thalib terhadap Utsman bin Affan. Ini awal mula cikal bakal daripada yaitu yang namanya Syiah. Dan ini tidak menjadi salah satu catatan atau juga berpengaruh terhadap yaitu keimanan, dan juga berpengaruh kepada apapun yang dipahami serta juga diyakini oleh para sahabat yang ada pada waktu itu, dan juga at-tabi'in dan selanjutnya. Karena pemahaman atau kecenderungan yang ada pada porsi tersebut tidak berpengaruh di dalam masalah akidah. Apalagi di dalam perjalanan masa Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib tetap mendukung, tetap membela, dan seterusnya. Bahkan di akhir daripada pemerintahan Utsman bin Affan, yang sudah mulai banyak muncul para pemberontak-pemberontak, orang-orang yang mulai banyak anti terhadap pemerintahan Utsman bin Affan, yang sampai pada akhirnya mengancam daripada keutuhan pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib mengutus dua putra beliau untuk menjadi pengawal daripada Utsman bin Affan, yang menjaga Utsman bin Affan di rumah beliau sampai kepada detik terakhir Utsman bin Affan terbunuh. Hasan dan Husain menjadi salah satu daripada atau yang bersama orang-orang yang menjaga dan melindungi Utsman bin Affan radhiyallahu anhum jami'an. Berarti Ali bin Abi Thalib sendiri dan keluarga beliau, Hasan dan Husain, termasuk orang-orang yang tunduk patuh taat kepada pemerintahan yang ada. Ali bin Abi Thalib juga menjadi orang-orang yang tetap masih mendukung daripada pemerintahan yang berlanjut setelah Umar bin Khattab radhiyallahu an, walaupun dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Ini Syiah yang murni. Ini Syiah yang sama sekali tidak ada konsekuensinya, bertentangan dengan apapun daripada sisi agama. Tetapi setelah di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, perkembangan Syiah mulai sangat jauh berbeda, bergeser, bahkan sampai kepada yaitu posisi yang sudah mulai keluar daripada jalur yang awal yang
kemunculannya, yaitu karena sekedar kecenderungan, karena sekedar muyul, yaitu kelebihan, atau mungkin sekedar mengutamakan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an daripada Utsman ibn Affan. Setelah terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an, ada salah seorang, dan ini pastinya menjadi aktor utama, provokator yang ulung, yang mengalihkan terminologi Syiah, pemahaman Syiah yang murni, yang awal, yang muncul dari sejak akhir daripada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an sampai zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, yang aktor ini oleh mereka dikatakan fiktif. Padahal sebenarnya di dalam sejarah benar-benar dicatat keberadaannya. Tidak sedikit pun ahli sejarah, khususnya dari umat Islam, yang meragukan tentang aktor tersebut. Provokator ulung yang namanya, subhanallah, sebenarnya tidak pantas untuk mendapatkan nama tersebut. Abdullah, subhanallah, namanya Abdullah. Abdullah ibnu Saba. Yang mengintrodusir dan menggalang massa untuk memproklamirkan kepemimpinan sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sesudah Utsman, tapi beliau atau dia malah memproklamirkan kepemimpinan yang hak, yang patut selayaknya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, berdasarkan teks. Jadi bukan sekedar syura, subhanallah, berdasarkan teks langsung, yaitu penunjukan secara teks yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun menurut Abdullah bin Saba, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman telah merampas, mengambil alih kepemimpinan tersebut yang seharusnya dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Isu ini isu yang sangat manis, yang sangat mudah untuk menarik perhatian, bahkan sampai kepada bentuknya yaitu kecenderungan dan mendukung daripada kebenaran teks tersebut yang dimunculkan oleh Abdullah bin Saba dari orang-orang yang memang awalnya dia itu adalah pendukung, pembela daripada Ali bin Abi Thalib. Karena kalimat Syiah artinya sekitar makna pembela, pendukung, dan juga bisa dinamakan yaitu sebagai golongan atau kelompok. Keyakinan itu berkembang sampai kepada menuhankan Ali bin Abi Thalib. Pastinya isu ini tidak akan didiamkan, baik oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum yang ada pada waktu itu, dan juga khususnya oleh Ali bin Abi Thalib sendiri. Karena biasanya orang-orang yang didukung, yang dielu-elukan zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Perasaannya berbeda dengan pendukungnya, berbeda dengan
dengan pendukungnya. Seperti buktinya Ali bin Abi Thalib ketika dielu-elukan, diisukan seperti ini, seperti itu dan seterusnya. Ali bin Abi Thalib sama sekali tidak ada perasaan di dalam hati beliau, jiwa beliau, yaitu menentang kepada yang namanya Abu Bakar, Umar, Uthman dan seterusnya. Bahkan beliau dari setiap kepemimpinan yang sudah disepakati oleh umat pada waktu itu, beliau tetap mendukung, beliau bahkan menjadi yaitu orang-orang yang memberikan andil besar pada setiap kepemimpinan tersebut. Karena seandainya benar-benar ada teks dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, karena masuk di dalam komunitas keluarga yang punya garis lurus dan seterusnya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ali bin Abi Thalib mendiamkan tentang hal tersebut, subhanallah, tidak mungkin. Pastinya akan menjadi catatan bagi Ali bin Abi Thalib. Mendapatkan koreksi pastinya beliau dari para as-sahabah radhiyallahu taala anhum. Karena pada dasarnya informasi tersebut adalah isu yang memang disebarkan, yaitu untuk bagaimana mencemari situasi kondisi yang ada sejak wafatnya Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ketika Ali bin Abi Thalib mendengar tentang isu adanya teks kepemimpinan dan juga bahkan sampai kepada tingkatan yaitu mengangkat beliau sampai menjadi Tuhan, Ali bin Abi Thalib tidak diam dalam hal ini. Beliau melakukan atau mengambil tindakan-tindakan radhiyallahu an dengan membakar, subhanallah, membakar para pengikut, orang-orang yang terkontaminasi oleh virusnya Abdullah bin Sabah. Dibakar mereka, bahkan Abdullah bin Sabah juga pada awalnya terancam, tapi beliau atau dia lari ke salah satu kota, yaitu di daerah Madain. Kemudian aliran Syiah pada abad pertama Hijriah belum merupakan aliran yang solid sebagai tren yang mempunyai berbagai macam keyakinan seperti yang berkembang pada abad kedua Hijriah, abad-abad berikutnya, selanjutnya, karena perkembangan Syiah dari mulai Syiah yang awalnya yang murni, hampir daripada setiap masa zaman, dari setiap kepemimpinan yang mereka angkat, daripada setiap yaitu orang-orang atau para wali-wali mereka, imam-imam mereka, hampir dari perubahan pergantian kepemimpinan tersebut selalu berkembang dan berubah, bahkan sampai hari ini. Sampai hari ini agama mereka berkembang dan berubah. Salah satu buktinya bahwasanya mereka masih meyakini, dan ini mereka benar-benar meyakini sampai hari ini, bahwasanya yaitu Al-Quran masih tetap turun, wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala masih tetap turun. Karena mereka masih meyakini bahwasanya Al-Quran yang ada dengan kita tidak sempurna. Bahkan tidak sampai sepertiga daripada Al-Quran yang mereka miliki. Karena bagi mereka masih tetap berlanjut turunnya wahyu. Karena kepemimpinan daripada orang-orang yang melanjutkan kepemimpinan daripada imam-imam yang sebelumnya, menurut mereka bisa tetap masih punya hubungan yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala, selain mendapatkan informasi, wahyu dan seterusnya. Bahkan setiap imam mereka memiliki yaitu ilmul ghaib. Tidak mungkin menjadi imam kalau tidak yaitu memahami tentang masalah ghaib. Sehingga kami pernah sampaikan kepada mereka
pada setiap majelis ketika mereka mengeklaim bahwasanya Al-Quran yang ada bersama kita ini tidak sempurna, dan mereka mengeklaim ada Al-Quran yang lebih sempurna, lebih besar dan seterusnya, kami sampaikan kalau itu benar adanya, saya yang pertama kali akan beriman dengan Al-Quran tersebut, dan saya yang pertama kali yang akan menyebarkan tentang Al-Quran tersebut. Tetapi tolong buktikan kepada kami, tolong bawakan kepada kami tentang keberadaan Al-Quran tersebut. Tapi anehnya mereka selalu berkelit, mereka selalu mengatakan belum waktunya, belum waktunya. Selama ini kita masih pakai Quran yang ada dulu. Karena menurut mereka Al-Quran yang mereka yakini bersama Al-Mahdi yang ada di salah satu gua di Suriah. Dan yang Al-Mahdi itu menurut mereka berbeda dengan Al-Mahdi yang ada pada umat Islam. Karena Al-Mahdi masuk ke gua tersebut yaitu sejak umur 5 tahun. Dan menurut mereka masuknya Al-Mahdi ke gua tersebut kurang lebih sekitar abad 600-an. Berapa ribu tahun tuh umurnya tuh? Masya Allah. Bagaimana hidup di dalam gua. Dan juga yang lebih aneh, ada Al-Quran bersama beliau. Dan nanti akan keluar di akhir zaman, Al-Mahdi berikut membawa Al-Quran. Pada masa itu, di akhir zaman, subhanallah, pastinya situasi kondisinya sudah berbeda dengan zaman-zaman sekarang. Karena situasi yang ada di akhir zaman, umat sudah semakin berkurang, bahkan juga umat Islam sudah sedikit jumlahnya. Lalu siapa yang membaca Al-Quran? Siapa yang membaca kitab mereka yang mereka klaim sebagai Al-Quran yang lebih besar berkali lipat daripada Al-Quran yang ada dengan umat Islam? Cikal bakal munculnya Syiah, prakarsa seorang Yahudi menelurkan Syiah dan menebar racun dalam agama Islam serta memalingkan putra Islam daripada yaitu akidah yang lurus, yaitu Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba. Sebutan Syiah sudah mulai bergeser jauh, berubah dari awalnya Syiah yang murni muncul di akhir zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, atau dalam riwayat dikatakan zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian sudah mulai kelihatan perubahannya ketika dimunculkan, diisukan oleh Abdullah bin Saba. Syiah sudah keluar daripada konteks yang awal, bahkan sampai perubahan Syiah itu berubah menjadi Rafidhah. Ini perkembangannya secara singkat, yaitu perubahannya menjadi Rafidhah. Bagaimana sebutan Rafidhah ini? Dan ini yang lebih tepat, dan ini yang seharusnya kita labelkan kepada, yaitu Syiah yang ada sekarang. Karena pada dasarnya Syiah yang ada tidak ada macam-macamnya sebenarnya. Tidak benar dikatakan Syiah itu bermacam-macam. Konteks Syiah di sini yang kami tegaskan bahwasanya Syiah itu hanya satu, yaitu yang kembali kepada Syiah Rafidhah. Itu satu. Tapi mohon maaf, berbeda dengan beberapa Syiah yang juga masih ada, tapi berbeda dengan Rafidhah. Termasuk juga di beberapa daerah, di beberapa provinsi cukup banyak masih. Cukup kuat, dan mereka tampil dengan tampilan yang sifatnya khusus. Bahkan profesinya pun juga hampir-hampir sama semuanya mereka. Profesinya sama, dan juga mereka menggunakan pakaian atau pecinya juga sama. Ada Syiah ini walaupun juga sama berujung kepada yaitu Syiah yang memang keluar daripada Syiah di konteks awalnya, tapi yang sangat mengancam
dan juga yang keluar dan bahkan bisa dikategorikan sebagai agama berdiri sendiri, yang dimaksudkan adalah Syiah Imamiyah yang berubah menjadi Rafidhah. Syiah Imamiyah yang berubah menjadi Rafidhah. Dan ini yang ada. Dan ini yang sudah tidak bisa dikategorikan mereka itu dikatakan bermacam-macam. Tidak semuanya sama. Tidak benar. Rafidhah hanya satu, sumbernya jelas, dari negara yang sudah jelas, karena mereka adalah sebagai agama. Jadi ketika ada salah seorang narasumber atau siapapun mengatakan Syiah itu bermacam-macam, benar, bermacam-macam, tapi yang ada di negeri kita, yang menyebarkan pengaruhnya, yang punya misi, dan juga bahkan mengancam pada akhirnya kepada kita umat Islam, bahkan kepada keutuhan NKRI, adalah Syiah Imamiyah yang konteksnya berubah menjadi Rafidhah. Perubahan dari Syiah tersebut menjadi Rafidhah bukan hal yang baru, dan itu terjadi sudah di zamannya Ali Zainal Abidin, yang pada waktu itu kisahnya dijelaskan oleh Syekh Abdul Hasan Al-Ash'ari. Berkata Zaid bin Ali adalah seorang yang melebihkan Ali bin Abi Thalib atas seluruh sahabat Rasulullah SAW. Sudah berubah. Konteksnya berubah. Dari awalnya mengutamakan Ali dari Uthman, yang kemudian berubah yaitu mengutamakan Ali kepada seluruh sahabat, bahkan menyalahkan kepemimpinan Abu Bakar, Umar, dan juga Uthman, bahkan sampai meningkat yaitu mengkafirkan seluruh sahabat. Mengkafirkan seluruh sahabat. Hanya beberapa orang saja yang masih mereka mungkin terima, walaupun itu juga dengan catatan-catatan tertentu. Selama yang mereka atau yang datang dari mereka tidak sama dengan yang ada di dalam agama Islam atau ajaran Islam, memandang bolehnya memberontak terhadap para pemimpin yang jahat, maka ketika ia muncul di Kufah di tengah-tengah para pengikut yang membaiatnya, ia mendengar dari sebagian mereka celaan terhadap Abu Bakar, Umar, ia pun mengingkarinya hingga akhirnya mereka para pengikutnya meninggalkannya. Maka ia katakan kepada mereka, kalian tinggalkan aku. Ini Zaid bin Ali ibni Zainal Abidin. Maka dikatakanlah bahwa penamaan mereka dengan Rafidhah dikarenakan perkataan Zaid kepada mereka, rafattumuni, karena Zaid ibn Ali tidak mengikuti apa yang diyakini dipahami oleh mereka, yaitu dengan mengingkari bahkan sampai mengkafirkan daripada Abu Bakar dan Umar, karena Zaid bin Ali mengatakan kakek kami Ali bin Abi Thalib tetap bersama mereka, berada di zaman mereka, bahkan masih mendukung mereka. Kami mengikut kakek kami Ali bin Abi Thalib. Sehingga ketika Zaid punya pemahaman seperti itu, keyakinan seperti itu, Zaid diusir, dikeluarkan daripada kelompok mereka. Sehingga Zaid mengatakan kepada mereka, rafattumuni. Ini dia. Kalimat rafat di sini yaitu karena mereka adalah orang-orang yang mengusir Zaid. Dan mereka diberilah gelar Rafidhah. Sehingga kelompok Syiah Zaidiyah yang bermuara kepada Zaid bin Ali berbeda pemahamannya dengan Syiah Imamiyah. Karena Zaid atau karena Zaidiyah pada awalnya dan juga pada zaman-zaman terakhir kemarin masih utuh, masih tetap kembali kepada asalnya. Wallahu alam, kalau sudah di akhir-akhir sekarang, di zaman-zaman ini, apalagi khususnya mayoritas Zaidiyah itu adanya di Yaman. Karena pastinya mereka lebih besar untuk resikonya terbawa oleh situasi kondisi karena perbedaan manusianya zamannya. Unasun
duna zaman. Karena mereka manusia yang berada di zaman yang berbeda dengan mereka. Sehingga di akhir-akhir sekarang Zaidiyah pun juga nampaknya sangat besar untuk terkontaminasi daripada yaitu agama Rafidhah. Pendapat salah seorang ulama di dalam salah satu kitabnya bahwasanya Rafidhah pasti Syiah. Tapi ketika Syiah belum tentu Rafidhah. Ini perbedaannya. Tapi Rafidhah, dan ini yang lebih besar, Rafidhah ini kembali kepada yaitu Syiah yang dinamakan dengan Syiah Imamiyah, yang sumbernya jelas, yang muaranya kepada negara yang sudah jelas, yang pastinya tidak asing lagi bagi kita. Syiah Imamiyah yang pastinya mereka adalah Rafidhah. Dan yang ada di Indonesia, khususnya dari komunitas yang lebih besar jumlahnya, adalah dari Syiah Imamiyah, dan mereka adalah Rafidhah. Karena tidak semua Syiah menolak Abu Bakar dan Umar sebagaimana Syiah Zaidiyah. Dan ini juga konteksnya menurut kami, wallahu a'lam, kami coba ikutin perkembangan daripada Zaidiyah pun sudah mulai sedikit bergeser. Apalagi ketika kondisi situasi yang ada di Yaman sekarang. Apalagi ketika wafatnya Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Abdullah bin Sabah dengan misinya tidak berhenti di sana. Dia terus berlanjut sampai kepada zamannya Husain, dan juga ketika yaitu wafatnya Husain di tragedi Karbala yang dikhianati oleh para pengikutnya, dan juga yang pastinya yaitu didukung dan paling tidak dibiarkan oleh kepemimpinan yang ada pada waktu itu, dengan pembantaian, kezaliman yang luar biasa yang terjadi kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melembagakan dendam. Ini dia. Ini yang akan menjadi motor yang besar, yang luar biasa dahsyat, yang sampai kepada zaman-zaman akhir. Baik yang ada di zaman sekarang dan juga yang masih akan berlanjut. Sejak yaitu wafatnya Al-Husain, dendam yang awal mulanya tadi atau ketidaksukaan, kecenderungan yang berbeda dengan mayoritas yang ada pada waktu itu, ketika di zamannya Husain, bahkan ketika wafatnya beliau radhiyallahu an, dendam tadi itu semakin dikemas, dibungkus, dilembagakan di dalam pemahaman dendam. Dan ini tidak mungkin dimunculkan secara langsung oleh mereka. Walaupun wallahi kami berani sumpah, dari setiap hati orang-orang Rafidhah, mereka itu benci kepada umat Islam. Walaupun mereka manis di depan kita. Karena akidah dendam yang ada pada jiwa-jiwa setiap Rafidhah tidak mungkin dipadamkan atau tidak mungkin padam. Karena itu yang menjadi motor utama, yang menjadikan mereka itu berbuat dengan segala macam cara. Dan juga termasuk mereka apa yang sudah mereka perlakukan terhadap umat Islam yang terjadi di beberapa belahan dunia. Seperti yang cukup besar terjadi kemarin, yaitu di Nigeria. Di Nigeria luar biasa, subhanallah. Mereka bisa punya kekuatan besar pada waktu itu di Nigeria. Dan belum lama, kalau tidak salah 1 atau 2 tahun yang lalu, dengan salah seorang kepemimpinan pada waktu itu dari seorang tentara
yang juga dia muslim dan juga sunni, yang menghabisi, membantai daripada mereka, dari mulai pemimpinnya, seseorang yang ditunjuk imam dari mereka, sampai semua daripada apapun yang mereka miliki, infrastrukturnya, pengikutnya dan seterusnya. Subhanallah. Sehingga dengan akidah dendam yang ada pada jiwa mereka, dan ini menjadi motor utama yang menggerakkan mereka untuk dendam kepada siapa saja yang terlibat di dalam wafatnya Husain, dan juga yaitu pastinya orang-orang yang mendukung daripada pemerintahan ketika terjadinya tragedi Karbala, dan itu pastinya adalah umat Islam, yang lebih tepat adalah ahlus sunnah. Subhanallah. Sehingga mereka punya moto kedendamannya ini dengan satu moto yang sangat jelas. Mereka mengatakan bahwasanya semua bumi, ini lihat bahasa mereka, semua bumi adalah Karbala. Setiap hari adalah Asyura. Ini ancaman. Ini bahasa ancaman, bukan sederhana. Dan mereka jadikan moto ini tulisan dengan tulisan warna merah, dan menunjukkan di model desainnya itu seperti berdarah-darah. Intinya, siapapun daripada selain kelompok mereka mati. Ketika tidak bersama mereka di dalam menunjukkan ekspresi dendam atas wafatnya Al-Husain. Yang terbesar mereka tunjukkan kedendamannya ini atau ekspresi ini ketika di bulan Muharram. Ketika di bulan Muharram, subhanallah. Jadi apa yang mereka ekspresikan ketika di bulan Muharram, yaitu mulai dengan memukul-mukul dada mereka, kepala mereka, bahkan sampai merobek-robek baju mereka, bahkan sampai melukai daripada yaitu badan-badan mereka, subhanallah. Sebagai bentuk ekspresi penantangan dari mereka, unjuk gigi dari mereka, kami siap mati untuk membela wafatnya Husain terhadap siapapun yang terlibat ataupun juga masuk di dalam kelompok orang-orang yang tidak bersama kami. Kami siap mati untuk melawan mereka semua. Walaupun mereka juga yakini bahwasanya ekspresi tersebut adalah sebuah ibadah, sebuah ibadah menurut mereka. Sebenarnya kami terlambat informasikan ke panitia untuk dibantu infokus, karena juga banyak beberapa visual-visual yang juga harus kita ketahui sebenarnya. Tapi mudah-mudahan sudah lanjut nih, udah mau jam 6. Nanti diundang lagi aja deh. Karena pastinya materinya tidak sedikit. Materinya sangat luas, subhanallah. Besar. Kita baru sekedar bahas tentang asal usul. Belum yang kembali kepada pembahasan tentang yaitu kemiripan, tentang prinsip-prinsip daripada pokok ajaran mereka, dan juga bagaimana cara mengenal mereka, dan seterusnya. Karena tidak mungkin pembahasannya yaitu dengan sekedar penyampaian begitu saja. Paling tidak perlu juga yaitu penyampaian yang sifatnya adalah berdasarkan bukti-bukti yang akurat, yang semuanya sumber-sumbernya yaitu kembali kepada sumber-sumber mereka sendiri. Ini poin yang berkaitan dengan asal usul. Paling tidak sudah ada gambaran. Ada gambaran dan bagaimana perubahan daripada Syiah sampai menjadi Rafidhah, dan juga bagaimana sebenarnya yaitu Rafidhah.
Kemudian poin yang lain, mungkin juga secara global kami ingin jelaskan gimana sih kita mengenal mereka itu. Yang mana orang-orang yang dikatakan Rafidhah atau yang sementara sampai hari ini kita masih anggap sebagai Syiah. Padahal sebenarnya mereka sudah tidak pas. Rafidhah yang ada, yang berasal daripada Syiah Imamiyah, mohon maaf, berbeda dengan Syiah yang masih ada, salah satunya di Bali yang juga cukup besar, dan juga di Surabaya, serta di Sumatera. Yang mereka juga punya network, punya kebersamaan, dan ini mungkin sampai hari ini catatan kami dan juga beberapa asatid nampaknya tidak mengancam karena mereka lebih solid antar mereka. Walaupun mereka berbeda dengan umat Islam juga yang dinamakan dengan Syiah Ismailiyah yang dikenal di Indonesia dengan Buhroh. Mereka mayoritas profesinya pedagang emas. Banyak di Bali, Surabaya, di Medan dan seterusnya. Wallahu a'lam, menurut kami mereka lebih solid antar mereka saja. Lebih solid antar mereka saja. Berbeda dengan Rafidhah. Kalau Rafidhah mengancam. Karena mereka punya strategi, punya planning dan punya beberapa macam yang namanya misi-misi dan seterusnya. Apalagi kami di Jakarta berada di markas besar mereka. Kami tinggal di markas besar mereka yang memantau, yang memonitor seluruh kegiatan dan juga seluruh network yang ada di Indonesia. Sehingga keberadaan mereka di mana saja pastinya punya semacam kesatuan di dalam menyebarkan misinya. Yang ada di Jakarta dengan yang ada di daerah-daerah misinya sama dan silahkan dibuktikan. Yayasan, lembaga yang akan berafiliasi kepada Rafidhah, dia akan berada di komunitas umat Islam, di tengah-tengah umat Islam. Dan pasti ada salah seorang tokohnya atau donatur besar yang ada di tempat tersebut. Pasti ada donaturnya. Dan dia akan menunjukkan sosial yang harus lebih daripada umat Islam. Silahkan buktikan di mana saja. Ini strategi mereka. Kalau kita coba dekatkan, strateginya sama dengan orang-orang Nasrani, misionaris. Mereka akan bantu dari mulai masyarakat-masyarakat yang lemah sampai masyarakat-masyarakat yang memang perlu dibantu, bahkan sampai mereka yaitu merangkul tokoh-tokoh masyarakat. Tidak ada satupun di negeri ini yang tokoh besar dan juga daripada pemimpin-pemimpin kelompok dan seterusnya yang tidak diundang ke negeri tersebut. Siapapun mereka. Subhanallah. Baik daripada keturunan yang sama dengan kami juga, gitu kan? Dan juga walaupun daripada kelompok-kelompok golongan-golongan yang lain dan seterusnya. Tidak ada satupun tokoh, pemimpin, kelompok yang ada di negeri ini yang tidak diundang. Salah satu strategi untuk bagaimana mereka bisa untuk menunjukkan bahwasanya, nih lihat negeri kami, ini ajaran kami, ini target-target dan tujuan misi-misi kami. Anti Amerika, anti Yahudi. Subhanallah. Padahal satu-satunya negeri yang ada di atas muka bumi yang mengatasnamakan Islam, tapi di negeri tersebut dikatakan masjid hampir-hampir tidak ada, tapi sinagog paling terbesar di dunia. Apa itu yang dikatakan negeri Islam? Silahkan dibuktikan.
mengatasnamakan negeri Islam. Karakteristik yang lain yang juga perlu kita ketahui dari mereka, orang-orang yang terlibat di dalam yayasan tersebut, yang mereka masuk ke masyarakat, mendekatkan ke masyarakat dengan sosial yang berlebih daripada umat Islam, dan ini terjadi di mana saja termasuk di tempat kami. Mereka berani sampai membantu yang namanya setiap rumah tangga. Setiap rumah tangga, apalagi janda, subhanallah, dibantu besar oleh mereka. Karena finansial yang mereka miliki cukup kuat. Finansialnya cukup kuat. Selain ada donaturnya, dan juga mereka punya yang namanya yaitu network internasional. Punya network internasional. Karena pasti mereka di satu kota di mana yang memang untuk ditunjukkan keberadaannya, eksistensinya mereka pasti akan ngundang salah satu tokoh besar dari beberapa negeri yang memang terkenal. Kemudian orang-orang yang ada di dalamnya, untuk kita bisa mengenalnya walaupun tidak mudah, dengan sedikit demi sedikit kita akan mengenal mereka. Mereka itu tidak akan kumpul dengan umat Islam. Khususnya di masjid-masjidnya umat Islam, tidak mungkin akan kumpul. Karena di dalam ajaran mereka tidak ada yang namanya sholat berjamaah, dan juga mereka tidak ditekankan untuk melaksanakan yang namanya sholat Jum'ah, tidak ada. Sehingga mereka ketika darurat harus juga masuk ke masjidnya umat Islam, pasti setiap dari mereka akan membekali mereka dirinya, yaitu dengan batu, untuk mereka gunakan ketika mereka sujud. Karena menurut mereka sujud di atas karpet batal. Minimal mereka akan punya yang namanya kertas yang dijadikan alas sujud ketika mereka tidak punya batu. Walaupun batu ini sekarang sudah dijual online. Kalau di tempat kami dijual door to door. Kami biasanya bawa, cuman sudah karena terlalu lama, udah mulai keropos, bahkan pecah dua. Kami bawa dulu ketika kami tinggal di Pakistan. Karena kami ketika di Pakistan, kami bisa ikutin daripada yang namanya acara-acara mereka. Walaupun tidak mudah, semua mahasiswa Indonesia tidak ada satupun yang bisa ikut acara tersebut. Karena kami punya modal. Yang pertama, selain muka diterima sama mereka, yang kedua kami juga paham bahasa mereka, kami paham bahasa Urdu, dan yang ketiga modal nasab yang ada sama kami itu mereka lebih welcome. Ahlan wa sahlan, anda ini, Masya Allah. Tetapi tidak semudah itu mereka menerimanya. Ketika akan bergabung bersama mereka di acara-acara khusus, sampai kepada acara-acara rahasia mereka, kami bisa masuk dan kami bisa catat dan kami bahkan bisa ambil dengan video. Mereka awalnya menanyakan kepada kami, bagaimana syahadat Anda? Karena menurut mereka, kita umat Islam sebelum mengucapkan syahadat mereka kafir, tidak sah Islam kita. Lalu kita masih akan ragu untuk menyatakan mereka adalah sebagai agama berdiri sendiri. Padahal mereka mengkategorikan kita sebelum mengikuti syahadat mereka, kita belum sah Islamnya. Ini bukti toleransinya umat Islam. Kepada siapa saja umat Islam toleransi sebenarnya. Apalagi dengan yang namanya Rafidhah, yang mereka itu sebenarnya adalah belum mengislamkan kita, bahkan pada akhirnya akan mengancam kita, tapi kita masih baik-baik aja sama mereka. Subhanallah. Ketika mereka sholat, mereka akan sholat di atas kertas minimal atau di atas batu. Kemudian karakter yang lain yang juga yang bisa dijadikan tanda daripada karakteristik. Oh, itu tanda syuruk mereka kali ya.
Jadi mereka syurup duluan kayaknya tuh. Nah, baru tahu karena di tempat kami nggak ada namanya. Baik. Dari style yang mereka pakai, pakaiannya itu pun juga bisa dikenal biasanya. Bisa dikenal. Apalagi ketika mereka berangkat umroh, berangkat haji, subhanallah, sangat mudah sekali, sangat mudah dikenal. Sebenarnya kalau coba kita amatin dari mulai bagaimana interaksi kehidupan mereka sehari-hari di antara mereka dan juga antar umat secara umum, mereka mudah sekali dikenal sebenarnya. Karena selama ini kita mungkin tidak ngeh, tidak sadar dengan mereka, dianggapnya biasa-biasa. Padahal mereka punya karakteristik yang berbeda. Karena tidak mungkin sampai kapanpun, dari sisi manapun, mereka itu bisa didekatkan dengan yang namanya umat Islam, apalagi ahli sunnah. Tidak mungkin. Karena tidak ada satupun yang namanya ajaran, ibadah yang mereka lakukan menurut mereka itu bisa disamakan, didekatkan dengan ibadahnya umat Islam. Wuduknya berbeda, bahkan dari mulai inti utama syahadatnya berbeda, Islamnya berbeda, imannya berbeda, wuduknya berbeda, sholatnya berbeda, umrohnya beda, hajinya beda. Subhanallah. Mungkin tidak semua orang ngeh dan sadar bahwasanya mereka itu benar-benar seutuhnya semuanya berbeda dengan umat Islam. Contoh kecil misalnya, kalau mungkin mereka masuk ke tempat kita ketika berwudu, mereka tidak ada yang namanya mencuci kaki, nggak ada. Nggak pakai mereka cuci kaki, tidak ada. Jadi mereka setelah membasuh kepala, sisa air dari membasuh kepala mereka usap di atas telapak kakinya, kaki yang sebelah atas. Dan ketika mereka sholat, hampir semua daripada bacaan sholat yang ada pada sholat mereka, semuanya dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan hampir daripada sholat sunnah mereka yang mereka lakukan, yaitu dari setiap rakaat sebelum ruku mereka kunut. Ini karakter-karakter umum yang ada pada agama Rafidhah. Dan juga banyak daripada hal-hal yang lain yang secara spesifik yang pastinya tidak mungkin kami sebutkan semuanya karena keterbatasan waktu, dan juga paling tidak perlu kita ketahui tentang beberapa daripada, yaitu lembaga-lembaga, yayasan-yayasan mereka dan seterusnya, yang mungkin selama ini dianggap oleh kita seperti biasa-biasa saja. Karena strategi mereka pada awalnya seperti yang tadi, dengan sosial, kemudian didekatin dengan adanya hubungan kerja, kemudian bahkan sampai nanti dirangkul bersama mereka, akan dibawa kepada komunitas mereka, ikut di dalam beberapa yang namanya yaitu kegiatan-kegiatan mereka, bahkan sampai pada akhirnya kita akan benar-benar dibantu, disupport dari semua sisi. Apalagi seorang muslim tersebut kondisinya memang perlu dibantu, yang sampai pada akhirnya akan dimasukkan kepada agama mereka dengan mengucapkan syahadat yang berbeda dengan syahadat yang ada pada umat Islam. Karena syahadat mereka minimal ada 4 bahkan sampai 5 rukunnya, bukan 2 seperti yang ada pada umat Islam. Selain mengucapkan 2 kalimat syahadat yang ada pada umat Islam, mereka menambahkan di dalam syahadatnya harus mereka itu mengkafirkan Abu Bakar, Umar, dan juga termasuk Aisyah dan Hafsah, serta mereka mengangkat Ali bin Abi Thalib, Aliyun waliyullah. Ini syahadat mereka. Silakan bisa di browsing, silakan bisa dicek di sumber-sumber yang memang langsung dari mereka sendiri, bahkan di beberapa channel-channel media-media mereka. Bukan rahasia lagi. Sumbernya autentik, asli dari mereka, bukan buatan. Kenapa mesti harus ragu lagi? Kenapa kita masih harus pakai aling-aling atau tidak belak-belakan mengatakan bahwasanya mereka adalah bukan pemahaman,
bukan madhab, tapi mereka adalah akidah yang berdiri sendiri. Agama yang berdiri sendiri, berbeda dengan akidah dan juga agama Islam. Baik, itu mungkin yang bisa kami sampaikan untuk keterbatasan waktu, karena nanti juga di waktu duha masih ada kajian satu lagi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan seperti kami sampaikan di awal, tujuannya kita untuk belajar, bukan provokasi dan juga apalagi untuk mengeklaim, karena sama sekali tidak menyebutkan yang namanya personal, bahkan lembaga, apalagi negara, dengan tidak menyebutkan namanya, karena tujuannya untuk kita bisa mengenal, memahami tentang pemahaman atau agama yang berbeda dengan agama Islam, yang mereka sebenarnya sekedar yaitu mengaku bahwasanya mereka daripada kelompok umat Islam, padahal sebenarnya mereka bukan daripada agama Islam. Wallahu a'lam. Ingin saya tanyakan bahwa ada salah satu tokoh besar juga di Indonesia yang ini, mohon maaf ini kalau salah, ini setiap tahunnya ini mengadakan pengiriman daripada pemuda-pemuda Indonesia ke pusat mereka. Nah ini mulai dari tahun berapa, kalau ini memang benar, kemudian sampai sekarang ini sudah berapa banyak yang menjadi ulama-ulama mereka, yang akhirnya mereka berdakwah di Indonesia untuk mengajak umat Islam Indonesia masuk ke agama mereka. Mohon penjelasan. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik bagi penanya dan juga buat kita semua. Sebenarnya kami ada datanya semua. Kami ada datanya baik yang ada di beberapa kota dan juga provinsi, bahkan sampai kepada personalnya. Tetapi nampaknya bukan di majelis ini kami untuk bisa menyampaikannya. Mungkin nanti bisa melalui panitia siap untuk berikannya insya Allah. Yang kedua, sekedar yang kami coba amatin sampai hari ini, memang subhanallah, dan ini juga menjadi salah satu daripada sunnatullah, tantangan bagi umat Islam. Tantangan bagi umat Islam. Ada salah seorang tokoh dulu kami pernah mendengar, dia datang ke negeri tersebut kurang lebih sebelum tahun 2010 atau di atas 2010 lah, kurang lebih 11 kalau tidak salah. Menurut beliau, catatan mahasiswa Indonesia yang ada di sana jumlahnya sudah sangat besar. Bahkan hampir mendekati 5.000. Luar biasa, dahsyat. Mengalahkan jumlah mahasiswa yang ada di seluruh Timur Tengah. Luar biasa. Karena prosesnya dari mulai pemberangkatan sampai yaitu pembiayaan dan juga penempatan di sana sangat mudah. Tidak belit-belit, tidak susah sebagaimana mau berangkat ke Timur Tengah. Sangat mudah sekali. Hari ini kita ingin berangkat hanya dengan sekedar menyerahkan beberapa yang namanya yaitu perlengkapan untuk berangkat, subhanallah, tidak lama prosesnya. Apalagi sekarang juga sudah semakin terbuka. Ada travel tandingan untuk menandingi travel umroh, tetapi mereka bukan umrohnya ke Mekah dan ke Madinah, tapi umrohnya ke negara tersebut dan negara sebelahnya. Sudah banyak beberapa travel sekarang, dan apalagi salah satu daripada perwakilan mereka yang ada di negeri kita
mereka itu masuk ke semua travel Islam dan juga masuk ke instansi-instansi pemberangkatan untuk menyediakan fasilitas khusus, paket-paket khusus untuk datang ke tempat mereka dengan tujuan untuk menyaingi daripada yaitu travel umroh dan haji. Karena menurut mereka, pemahaman mereka, yang namanya berangkat ke tempat tersebut adalah lebih utama berkali-kali lipat, bahkan sampai beribu-ribu kali lipat seseorang yaitu berangkat ke Mekah, ke Madinah, bahkan di dalam melaksanakan ibadah haji sekalipun. Lebih utama, lebih besar keutamaannya, pahalanya datang ke tempat tersebut, yaitu yang dinamakan dengan Karbala. Karena haji ke Karbala lebih besar pahalanya, beribu kali lipat daripada datang ke Padang Arafah untuk melaksanakan ibadah haji. Ini juga menjadi salah satu daripada akidah ajaran mereka. Wallahu a'lam. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Insyaallah ada datanya dan itu sudah tercatat, bahkan sekarang sudah semakin berkembang, semakin mudah, semakin mudah. Bahkan jumlahnya sudah cukup fantastis daripada jumlah mahasiswa Indonesia yang ada di sana, yang pastinya nanti akan menjadi salah satu daripada tantangan terbesar umat Islam dan juga dakwah Islam yang ada di Indonesia. Wallahu a'lam. Silakan. Yang berikutnya Pak. Oh, boleh bilang. Nanti selanjutnya Bapak. Oke. Silakan. Perkenalkan dulu Pak ya, singkat pada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, ini kan soal agama kita. Pak, seperti namanya. Nama saya Fauzi Hayatullah. Bukan berarti dari Iran Pak. Ini saya menanggapi soal akidah yang Bapak sampaikan tadi. Ini bagaimana peranan ulama kita, bagaimana peranan pemerintah kita. Padahal itu nyata-nyata sudah menyimpang menurut kita dan diatur oleh undang-undang. Seperti kemarin yang terjadinya penistaan agama. Apakah akan diam saja? Jadi Pak, mohon penjelasan dari Bapak ini. Apa yang terjadi di Indonesia ini? Kalau sampai terjadi, sepertinya ada legalisasi gitu loh Pak. Ini mohon ini ada antisipasi atau counter dari para ulama kita dan undang-undang kita sebagaimana yang telah diatur. Terima kasih Pak ini atas penjelasannya nanti. Kemudian sekarang kaitannya dengan Kementerian Agama yang baru. Saya dengar Kementerian Agama yang baru ini dari jenderal. Nah ini juga kelihatannya ada pelonggaran untuk ke arah sana. Ini mohon juga ada reaksi dari umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik bagi penanya. Subhanallah. Sebelum beliau tadi nyebutkan namanya, terus terang mohon maaf Pak, kami amatin tadi udah curiga orang Syiah Pak, karena namanya ternyata Fauzi Ayatullah. Apa asal usul nama kalau pakai Ayatullah, boleh tahu Pak? Mohon maaf, terus terang kami masih curiga Pak. Siapa Pak? Kalau saya paham itu dari ayat saja. Oh. Dan Ayatullah itu maknanya kan luar biasa. Iya. Tanda-tanda kemenangan Allah kan Pak. Ada kemenangan dari Bapak. Baik. Nah, baik, terima kasih. Ada background di sana nggak? Alhamdulillah. Baik. Insyaallah mudah-mudahan insyaallah Allah tetap jaga insyaallah. Mudah-mudahan istiqomah di dalam Islam dan iman insyaallah. Karena memang menjadi salah satu daripada karakteristik kehidupan mereka untuk semakin menunjukkan eksistensi daripada ajaran akidah Rafidhah. Mereka itu menganjurkan kepada anak-anak mereka dan orang-orang yang loyal dengan mereka untuk memberi nama yang ada sinyal kepada sinyal-sinyal penamaan mereka. Ayatullah itu termasuk salah satu daripada bentuk penamaan daripada nama-namanya
orang-orang Rafidhah. Bahkan ada salah seorang dari kawan kami juga di tempat kami tinggal tidak jauh, namanya Abdul Husain. Namanya Abdul, bukan Abdullah, tapi hambanya Al-Husain. Abdul Husain. Banyak lagi beberapa penamaan-penamaan. Karena dari nama saja sudah bisa kita kenal. Oh, ini begini. Insya Allah mudah-mudahan itu mungkin hanya sekedar nama, tidak ada tujuan-tujuan tertentu. Insya Allah mudah-mudahan. Baik, pertanyaannya bagus. Dan memang sebenarnya tentang Rafidhah yang ada di negeri kita Indonesia ini, pastinya para ulama sudah berusaha dengan segala macam cara. Bahkan dari majelis ulama sendiri sudah menjelaskan tentang kriteria-kriterianya dan juga ajaran-ajarannya. Bahkan sampai MUI juga mengeluarkan buku. Mengeluarkan buku. Dan insya Allah buku ini masih ada di Majelis Ulama Indonesia, bahkan juga yang ada di Bali insya Allah juga masih ada pastinya. Dan itu mungkin perlu diperbanyak dan dibagi. Dan dibagi. Insya Allah dengan buku tersebut paling tidak menunjukkan daripada usaha upaya yaitu para ulama, khususnya majelis ulama, untuk menerangkan ke masyarakat tentang yaitu akidah agama daripada ajaran agama Rafidhah. Yang kedua, pastinya kalau kembali kepada hal-hal yang mungkin kembali kepada negara, insya Allah kita berikan kepada lembaga. Majelis ulama juga sudah mengambil langkah-langkah. Karena kami dulu pernah diajak oleh salah seorang tokoh dari majelis ulama di bidang hukum, Profesor, beliau asalnya dari Jawa Timur juga, kebetulan beliau juga cukup konsen terhadap masalah Syiah. Kami diundang pada waktu itu beberapa asatid untuk menghadap ke salah satu kementerian, yang kementerian itu pastinya untuk bisa mendapatkan informasi yang utuh dan tepat tentang bagaimana ancaman daripada Rafidhah ini. Dan alhamdulillah dari majelis ulama juga sudah menyampaikannya. Sudah menyampaikannya, nggak perlu khawatir. Insya Allah negara kita sangat-sangat sudah tepat di dalam mengambil langkahnya. Dan insya Allah sudah preventif, tidak perlu khawatir. Tinggal kembali kepada kitanya umat Islam. Sebesar apa antibodi yang kita sudah punya. Ini yang paling penting. Bagaimana membentengi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Karena mereka itu sangat luar biasa dahsyat strateginya untuk mempengaruhi yang namanya umat Islam. Dengan sosialnya, dengan kelembutan yang ada pada mereka, dengan akhlaknya mereka yang baik, dan juga dengan segala banyak hal-hal yang positif yang tidak mudah umat Islam untuk mencurigai mereka. Tidak mudah. Bahkan ada sampai tokoh di Indonesia, di Jakarta khususnya, dan dia dikenal di seluruh Indonesia, subhanallah. Padahal jelas pemahamannya itu benar-benar sudah muncul pemahaman yang mendekati dengan Rafidhah. Dan dia komitmen di dalamnya. Tetapi di Jakarta pernah terjadi yang namanya saling pukul, Pak, nonjok untuk membela ini orang. Karena sama sekali tidak menunjukkan jati diri aslinya. Siapa sebenarnya beliau itu? Dari orang yang memang sangat dermawan, sangat sopan santun, baik, merangkul semua, subhanallah. Tapi dari tulisan-tulisannya, dari beberapa kajian-kajiannya, dari beberapa pemahamannya, jelas mengarah ke sana, mengarah ke sana, subhanallah. Karena pemahaman mereka, akidah mereka itu punya tameng, punya kedok, bahasa kasarnya, gitu kan, untuk menutupi jati diri mereka bahwasanya saya itu Rafidhah, yaitu dengan namanya taqiyah. Dan ini wajib mereka harus lakukan, harus mereka tunjukkan, jalankan ketika berhadapan dengan umat Islam. Kata lainnya taqiyah adalah nifaq, munafik. Di depan kita manis, di depan kita atau menolong kita, mendukung kita, baik, akhlak bagus dan seterusnya. Tapi ketika bersama mereka,
baru mereka menunjukkan keasliannya. Insya Allah tidak perlu khawatir dengan negara kita, walaupun juga dengan yaitu kabinet yang baru sekarang. Insya Allah mereka semuanya sudah mempersiapkan segala sesuatunya, nggak perlu khawatir insya Allah. Tapi yang paling penting bagaimana dengan diri kita masing-masing, dengan diri kita untuk bisa membentengi kita, keluarga dan juga masyarakat. Wallahu a'lam. Fadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Faruk. Ada yang mengatakan juga ada sedikit informasi tentang pengembangan sikap. Bisa Pak di Bali ini perkembangan sikap sangat besar. Bahkan sekarang sudah ada 2 organisasi Syiah di Bali yang rutin mengadakan pengajian 1 minggu minimal 2 kali, Jumat-Jumatnya dan mendatangkan 1 bulan itu pasti ada dari luar Bali, bahkan dari Jakarta. Dan mereka bisa di masjid-masjid karena ada rekomendasi dari organisasi Islam besar. Dengan rekomendasi itu mereka bebas bisa di sini. Juga tadi dengan sosial, mulai kelompok mereka membersihkan musola-musola di Bali, membersihkan karpet-karpet gratis. Makanya untuk jamaah yang takbir di musola atau masjid harus tahu siapa yang membersihkan masjid kita. Mereka membersihkan gratis dengan harapan satu waktu mereka bisa duduk sama-sama, bisa misi pengajian di situ juga. Dan sudah mereka lakukan di sini, ikut majelis taklim, maulud sana maulud sini, mereka ada di dalam situ. Dan kami sudah bertanya sama ustaz-ustaz itu, mereka tahu, tapi mereka berusaha memberikan ini ke ahli sunnah. Tapi memang mungkin susah. Dan memang tahu. Sekarang ini Ustaz, apa yang mau tanyakan, bagaimana kita untuk bisa, karena mereka itu banyak tapi tidak kelihatan. Mereka ada tapi tidak terlihat bagi yang awam. Nah, tadi Ustaz katakan di sini di masjid ini materinya betul-betul yang super. Insya Allah karena di sini sudah bersih. Di masjid sini sudah bersih dari sekarang. Jamaah di sini alhamdulillah sudah bersih. Kami mengenal mereka dan alhamdulillah mereka sudah di sini. Dulu mereka ada, mereka taruh anak-anak yang mereka menjadi pemuda-pemuda masjid di sini, tapi itu sudah dulu. Alhamdulillah sudah bersih. Yang jamaah sudah. Alhamdulillah. Makanya di sini tak benar berada di sini lain. Alhamdulillah. Permasalahannya kita kekurangan dari Bali yang mengerti dan berani. Karena resiko juga, karena mereka berlindung di satu organisasi itu. Kalau kita masuk, kita nggak bisa berhadapan. Bagaimana nasihat Ustaz untuk kita yang dibantu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah, terima kasih, bagus sekali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik bagi Pak Faruk khususnya, karena nampaknya bukan sekedar bertanya sekaligus curhat kayaknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan istiqomah insyaAllah di dalam Islam dan iman insyaAllah. Wallahu a'lam. Sebenarnya kita juga tidak perlu terlalu menghabiskan yang namanya waktu, tenaga, dan pikiran kita. Karena
sunnatullah. Pada akhirnya nanti yang akan menguasai dunia ini adalah umat Islam, Nasrani, dan juga Persia. Ini sudah sunnatullah. Kita ketika terlalu besar memberikan porsi untuk yaitu mengkantar atau juga misalnya bahkan sampai membuat strategi-strategi untuk bagaimana mengendalikan mereka dan seterusnya, pastinya kita akan kehabisan waktu dan tenaga dan seterusnya. Padahal yang paling efektif sebenarnya bagaimana setiap dari kita untuk bisa membentengi diri kita dengan akidah yang benar, akidah yang sahihah, dengan selalu meningkatkan, mengupgradekan daripada keilmuan yang kita miliki dengan thalabul ilm. Ini termasuk antibodi yang sangat efektif. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa-bisa saja, boleh-boleh saja kita untuk misalnya untuk bisa lebih jauh mengenal daripada kiprah mereka, strategi mereka, cara-cara mereka. Karena pastinya wallahu a'lam, yang kami ketahui juga hampir daripada setiap daerah mereka itu coba sinkronkan dengan kultur-kultur yang ada. Bagaimana mereka untuk bisa masuk ke dalam, walaupun hampir di semua daerah di seluruh Indonesia mereka selalu domplengnya ke ormas tersebut. Di mana saja. Bahkan kadang-kadang yang dijadikan ujung tombak ya ormas tersebut. Tapi mereka berlindung di baliknya, mereka berlindung, dan itu sudah banyak terjadi di mana-mana. Ternyata ketika coba kita usut-usut akan berujung ke sana juga, akan berujung ke sana juga. Karena yang paling membenci dan menentang daripada dakwah kita dan yang paling berani untuk menghadapi mereka ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, bukan yang abu-abu ahli sunnahnya. Bukan yang abu-abu. Karena mereka subhanallah masih open menerima daripada semua yang namanya kelompok dan pemahaman. Sehingga seperti yang kami sampaikan tadi, insya Allah yang paling efektif, yang paling penting sekarang bagaimana untuk membentengi diri kita. Untuk membentengi diri kita dengan akidah yang sahihah, walaupun kita juga bisa mengenal, sedikit memantau, misalnya mengamati. Setiap ada orang yang punya ada tujuan-tujuan baik, menolong, membantu ke masjid, ke majelis taklim atau ke perorangan, kita perlu amati siapa nih orangnya nih. Karena tidak mungkin siapapun mereka orangnya ketika sudah berbuat sesuatu tidak ada udang di balik batu. Tidak ada udang di balik batu. Ada kadang-kadang untuk tujuannya bendera lah, tujuan inilah, tujuan itulah, tujuan subhanallah. Tapi ahli sunnah wal jamaah bagaimana membantu menolong umat Islam, apalagi masjid-masjid ahli sunnah untuk bisa berbuat baik sosial kepada masyarakat, bukan untuk tujuan apa-apa, tapi untuk mengajak mereka beribadah menyembah Allah. Ini ahli sunnah, dan ini lembaga-lembaga masjid-masjid ahli sunnah. Tidak ada tujuan-tujuan yang lain, mengajak mereka untuk menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Allahu a'lam. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz kesempatan. Saya luar biasa, harapan dari jemaah luar biasa Ustaz, penjelasan-penjelasan seperti Ustaz sampaikan. Kita lihat daripada jemaah yang masih dulu untuk karena jarangnya orang memberikan penjelasan secara konkret. Tadi ada sahabat saya di depan, mungkin beliau pernah masuk ke dalamnya, akhirnya memberikan suatu pencerahan kita, dan saya bersyukur. Sebenarnya saya mau bertanya mendalam, tapi saya batalkan karena sudah siap. Oke, kalau fikir saya menjalankan himbauan sering-seringlah untuk menjadikan penjelasan hal-hal yang
350 tahun tidak akan bisa masuk lagi. Jadi ini betul kita harapkan seperti Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon sebutin namanya Pak ya, singkat dan padat ya. Yang saya tanyakan Pak Ustaz mengenai apakah dari Rasulullah. Namanya Bapak siapa? Nama saya Jaka. Pak Jaka. Ya, silakan singkat padat Pak ya. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, apakah memang ada dari Rasulullah atau para sahabat selawat-selawat atau nyanyian-nyanyian yang dilakukan oleh saudara-saudara kita sesama Muslim sampai sekarang ini Pak Ustaz? Cuma itu aja Pak Ustaz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah, terima kasih khususnya para penanya. Baik Bapak yang pertama juga yang kedua tadi, mohon maaf nggak dengar Pak apa tadi? Yang pertama Pak Ian. Terima kasih untuk Pak Ian dan juga Pak Jaka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik dan juga buat kita semua. Wallahu a'lam. Untuk Pak Jaka tadi pastinya insya Allah sudah bukan rahasia lagi sebenarnya Pak Jaka. Karena pada dasarnya apapun yang dikembalikan, disandarkan kepada agama perlu ada dasarnya, perlu ada dasarnya. Dan agama Islam sudah sempurna, sudah sempurna. Sehingga ketika hal-hal yang berkaitan dengan ibadah pastinya harus kembali kepada dasar-dasar yang kuat dan benar. Karena yang mereka sampaikan atau yang mereka ucapkan, yang mereka lantunkan menurut bahasa mereka, walaupun sebenarnya adalah yang mereka nyanyi, semuanya tidak ada dasar-dasarnya, tidak ada dasar-dasarnya. Bahkan kadang-kadang mohon maaf, kami di Jakarta pun juga merasakan hal itu, sehingga aneh bagi kami merasakan bagaimana seorang muslim terganggu yang keluar dari masjid, bukan daripada tempat yang lain. Orang muslim saja terganggu dengan hal tersebut. Bagaimana dengan orang-orang selain muslim? Orang muslim merasa terganggu dengan suara-suara tersebut, atau bahasanya mungkin nyanyian-nyanyian tersebut yang berdalih dengan segala macam dalih yang sebenarnya tidak ada dasarnya dan tidak benar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah kepada mereka dan juga buat kita semua. Kalau mereka memang mau didoain, Pak. Karena kebanyakan mereka menganggap kita ini sudah salah, sesat gitu kan. Sehingga nggak mungkin mereka berharap doa dari kita, gitu kan? Tidak mungkin berharap doa dari kita. Tapi kita doakan, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka dan juga buat kita semua. Wallahu a'lam. Untuk Pak Yan tadi, insya Allah apa yang disampaikan oleh beliau, mudah-mudahan insya Allah nanti kedepannya paling tidak ada komunikasi, Pak. Ada komunikasi dan juga mungkin bisa berlanjut, walaupun tidak harus di majelis ini, tidak harus kami datang misalnya. Ada hal-hal yang mungkin dibutuhkan, kami siap untuk selalu membantu. Karena ini menjadi salah satu daripada tugas kami, dan juga dengan beberapa asatidz lain yang memang cukup konsen, yang cukup memang peduli dan juga perhatian untuk membendung, menjaga daripada keutuhan umat Islam dan juga khususnya keutuhan daripada negara kita tercinta NKRI Republik Indonesia. Mudah-mudahan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk rongrongan, dari segala macam bentuk yaitu perpecahan dan seterusnya. Mudah-mudahan tetap dijaga di dalam satu kesatuan, di dalam akidah Islamiyah yang insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.